Selamat malam, apa kabar saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus? Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk mendengar firman Tuhan sebagai bahan renungan dalam saat teduh kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, kami boleh lagi bersekutu dengan orang-orang yang kami kasihi untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkaulah yang memimpin hati dan pikiran kami agar kami boleh dengar-dengaran akan firman yang kami peroleh pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats kita pada malam hari ini terambil dari Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-32, tapi saya tidak membacakan 11 sampai ke-32, tetapi saya akan membacakan dari ayat 11 sampai ke-13. Perikop ini adalah tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sanalah ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kita tahu bahwa perumpamaan tentang anak yang hilang, kemudian nanti anak itu hidup menghabiskan harta yang sudah diterimanya dari ayahnya sebagai warisan. Tapi kemudian ada masa kelaparan pada saat itu, kemudian hidupnya menjadi berubah total. Dia menjadi seorang pekerja yang bahkan untuk makanan sehari-hari saja itu tidak bisa diperolehnya dengan baik. Nah, dalam perikop ini sebetulnya menggambarkan 3 hal yang selalu menggoda hidup manusia dalam keseharian. Sebetulnya ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari minimal itu ada 3 hal yang selalu menggoda hidup kita sehingga dapat menyebabkan manusia jatuh ke dalam keinginan daging. Yang pertama itu adalah ambisi untuk memiliki kuasa atau tahta dengan menghalalkan segala cara. Kemudian yang kedua, keinginan yang kuat untuk memiliki harta yang banyak meskipun dia misalnya sudah memiliki banyak materi. Dan khususnya karena di sini adalah tentang 2 anak itu laki-laki ya. Jadi ini yang sering kita lihat khususnya bagi kaum laki-laki, misalnya kurang puas lalu jika tidak menghamburkan hartanya untuk keinginan mata, termasuk jatuh ke dalam pelukan wanita yang bukan istri atau pasangannya yang sah. Nah, pada teks ini sebetulnya Yesus mencoba menggunakan pendekatan yang lain dalam menjelaskan ketiga hal tadi yang saya sebutkan. Perumpamaan ini dibuka dengan menceritakan sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Nah, tetapi dalam perikop ini dijelaskan bahwa anak bungsu itu meminta bagian harta warisan dari ayahnya. Tapi sebenarnya ini sudah hal yang lazim ya, kalau misalnya anak meminta kepada ayahnya. Tapi anak bungsu yang digambarkan di sini, dia tidak sabar dalam hal pembagian harta. Karena masih ada abangnya lagi kan ya. Jadi dia ingin pembagian harta dan ia ingin merebut sebetulnya dalam tanda kutip tahta tersebut.
Nah, sang ayah karena sayangnya itu dia memberikan bagiannya. Nah, kemudian harta yang dia terima itu dia tidak pergunakan sebaik-baiknya, tetapi dipergunakan untuk berfoya-foya. Sayangnya kemudian ada satu kejadian yang disebutkan di situ, bencana kelaparan, sehingga hartanya habis. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Nah, penyesalan memang tidak pernah datang lebih dulu, selalu datangnya belakangan. Ini juga yang terjadi dengan anak bungsu. Nah, dia ketika itu dia putuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dia sudah merasa dirinya hina, kotor, dan kemudian sebetulnya dia sudah siap menerima segala konsekuensi. Kalau dia nanti bertemu dengan ayahnya, misalnya dia akan meminta maaf dan dia akan menerima konsekuensi. Dia mau dimarahi, mau diapakan, dia sudah siap menerima. Tetapi ternyata di luar dugaan, ayahnya itu justru menerimanya dengan penuh kasih dan sukacita. Justru ia mengadakan pesta besar dalam penyambutan anak tersebut, karena ia merasa bahwa ini anaknya yang hilang, yang sudah tidak tahu antah berantah di mana keberadaan anaknya itu datang kembali. Dia merasa anaknya hidup kembali. Dan selain dia hidup kembali, juga dia melihat anaknya datang dengan penuh penyesalan. Ini sebetulnya perumpamaan bahwa yang mau dikatakan pesan dalam perikop ini bahwa setiap manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Pesan yang berikut adalah, untuk itu selagi masih ada waktu, mari kita kembali ke jalan Tuhan dan mengikuti semua petunjuk-Nya. Lalu kita memulai hidup baru dalam Tuhan pasti sulit ya, tapi kita harus berusaha untuk meninggalkan kebiasaan buruk kita di masa lalu, dan kita juga harus menerima konsekuensi. Pasti apa yang kita lakukan tidak ada yang tidak menanggung konsekuensi. Bahwa ayahnya menerima kehadiran si bungsu tadi, artinya ini mau sebagai perumpamaan Tuhan kita, kalau kita mau meminta maaf dan bertobat, Tuhan akan selalu terbuka untuk kita. Nah, kembalinya kita itu akan membawa sukacita tentunya, terutama kepada Tuhan sebagai pencipta kita, dan yang paling penting kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang disampaikan oleh ayahnya. Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita, bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Karena dia menerima protes juga dari kakak sulungnya, dia yang selalu menemani ayahnya dalam susah dan duka, tetapi kemudian melihat adiknya yang sudah menghilangkan, menghabiskan seluruh harta, tetapi diterima dengan sukacita oleh ayahnya. Ini sebetulnya juga perumpamaan bahwa Tuhan selalu terbuka ketika kita berbuat kesalahan, tetapi harus dengan tulus, dengan rendah hati, bahwa kita akan membuka hidup baru dan kemudian kita berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah melalui Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, agar kami dengan jiwa besar, kalau kami melakukan satu kesalahan, kami harus datang bersujud dan bertobat ke hadirat-Mu, dan kami boleh memulai hidup kami yang baru sejalan dan seturut dengan jalan Tuhan. Kiranya kami mampu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.